ngaco. Semua mau diyamanisasikan, itu bagaimana? Jadi semuanya itu mau didaku, mau diakui. Begitu serakahnya mereka. 3 rukun ini sudah hancur lebur semua. Tinggal 1 ini, rukun Hajar Aswad yang mengarah ke Nusantara. Oleh sebab itu, kita antisipasi jangan sampai Nusantara ini diadu domba. Darah panas dari sana. Habib Idrus Al-Aidrus yang mencoba untuk mengkaburkan sejarah nama asal-usul Surabaya dan mengkabarkan dengan kabar dusta palsu belaka. Surabaya katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu Sirrul Bahi. Menurut saya ini jauh. Ngarang ya ngarang, tapi ya mbok ya belajar dulu lah ngarang itu. Kalau ngarang itu saya kasih bocoran. Surga berasal dari bahasa Arab sururuka. Nah itu pas, ada kemiripan ya. Surga berasal dari bahasa Arab sururuka, alias kesenanganmu ya. Kamu merasa senang atau kebahagiaanmu, sururun, sururuka, akhirnya jadi surga. Terus neraka berasal dari bahasa Arab naruka, neraka. Lah itu agak-agak mirip ya. Tak kasih bocoran ya, Bib Idrus Al-Aidrus. Surabaya kok Sirrul Bahi, rahasia yang tersembunyi, banyak para wali yang mastur di sini. Saya ini orang Surabaya. Mosok lagu Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya, Sirrul Bahi, Sirrul Bahi, Sirrul Bahi. Ngaco. Semua mau diyamanisasikan, itu bagaimana? Ditertawakan anak kecil. Ngarang ya ngarang, tapi ya sing agak-agak intelek gitu loh ya. Sebelum para wali songo datang ke Nusantara ini, Surabaya itu sudah ada. Di dalam kitab Negara Kertagama itu dicantumkan bahwa Ujung Galuh itu pantainya atau teluknya atau tanjungnya, pelabuhannya Ujung Galuh ya. Nah nama kotanya ya itu Suro lan Boyo, berasal dari legenda cerita. Ada ikan dari daratan air tawar, ada buaya ya, buaya muara ketemu dengan ikan. Ada yang mengatakan ikan laut, terus tempur ya. Akhirnya menjadi corak Surabaya beserta penduduknya menjadi orang-orang yang suro itu berani, boyo itu bahaya, selalu berani menghadapi bahaya. Lihatlah waktu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumandangkan fatwa jihad ya, Surabaya berani melawan Ya'juj Ma'juj sampai menewaskan Jenderal Malabi dari Inggris, padahal senjatanya cuma sederhana, bambu runcing bersama dengan senjata rampasan dari Jepang. Allahu Akbar. Bung Tomo ya. Surabaya, Bung Tomo, itulah gambaran daripada orang atau arek yang selalu berani menghadapi bahaya. Surabaya, suro berani, boyo bahaya, berani menghadapi bahaya, berani menghadapi resiko. Dilambangkan dengan maskot ya, gambar patung ikan dan buaya, ikan hiu dan buaya. Tiba-tiba
Habib Margaba Alawi datang, semuanya mau dikangkangi, diakui, sejarah mau dirubah, dikaburkan, dikabarkan, dan dikuburkan, lalu dikabarkan dengan nama yang palsu. Tidak hanya Surabaya, banyak sekali nama-nama rekaan mereka itu. Sirrul Bahi, jauh itulah, jauh-jauh. Dari ilmu ditinjau dari ilmu sastra itu nggak masuk. Surabaya kok Sirrul Bahi itu di mana? Cocoknya itu di mana? Sastranya itu di mana? Ya, ini perilaku yang tidak terpuji lah. Mau mengarabisasikan Indonesia, meyamanisasikan Indonesia, tidak bisa. Tidak bisa. Biarkan Indonesia menyatu dengan identitasnya. Yang penting tidak melanggar syariat dari Tuhannya. Kembali lagi ke bahasan Sirrul Bahi. Jadi semuanya itu mau didaku, mau diakui. Sidogiri itu diakui. Pondok pesantren pendirinya adalah Basaiban Ba'alawi. Jadi di Sidogiri sampai sekarang ini pecah menjadi dua. Ada yang orang dalam ya itu diakui sebagai Basaiban Ba'alawi dan masih percaya sampai sekarang ini. Jadi yang berhak memberi stempel sah Dzurriyyah Nabi itu ya Ba'alawi. Sampai segitunya. Dan ada yang tidak percaya. Akhirnya dia netral tapi tidak diakui menjadi Dzurriyyah Nabi. Jadi pecah jadi dua. Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan itu. Padahal sebenarnya Sidogiri Pasuruan itu bukan Ba'alawi. Basaiban itu bukan Ba'alawi. Begitu serakahnya mereka. Oleh sebab itu, kembali ke topik awal, Habib Idrus Al-Aidrus ya. Saya nasihati panjenengan, tolong kalau ngarang cerita itu yang mengandung sastra lah. Ya. Tak kasih contoh itu tadi, ya. Sururuka alias surga, naruka alias neraka. Itu agak-agak mirip ya. Tapi kalau Sirrul Bahi Surabaya, tanyakan kepada ahli balaghah dimanapun, di seluruh dunia, nggak cocok. Nggak cocok. Tanyakan ahli sastra bahasa, nggak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Mandarin, sastra Perancis sekalipun nggak cocok. Nanti jenengan akan mengakui semua. Semarang, di channel ini sudah saya terangkan semua nama-nama kota dan asal-usul sejarahnya. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, sebagian Jawa Barat, Cici, dan nanti insya Allah seluruh dunia. Insya Allah, ya insya Allah seperti itu. Jadi mohon para habib, ya jangan serakah semua mau diakui. Semuanya mau diakui. Kurang apa sih hidup di Indonesia, di Nusantara kita ini? Syukurilah, syukurilah, bersyukurlah. Karena semuanya sudah berada di surga. Di tempat yang gemah, ripah, loh, jinawi, murah sandang, murah papan pangan, baldatun, toyibatun, warobun ghafur. Ya Indonesia ini. Kita ini berada di surga. Berada di jannah yang sesungguhnya. Coba kita lihat. Kita arahkan pandangan kita ke Ka'bah. Timur, Tenggara, Selatan, Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat Laut. Di Ka'bah segi 4, bujur sangkar, itu ada pojokan, 4 pojokan. Bahasa Arabnya rukun. Rukun Yamani mengarah ke negara Yaman. Rukun Syami mengarah ke negara Syam. Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania, rukun Syami.
mengarah ke agak barat sedikit menceng. Terus rukun Iraki, Irak, mengarah ke negara Irak, ke arah utara, ya, pojokan utara, yang mengarah ke tenggara, itu mengarah ke Indonesia, ke Nusantara. Apa rukunnya? Rukun Hajar Aswad. Letaknya Hajar Aswad permulaan mutawif atau taifin, orang-orang yang tawaf di sana. Itu mengarah ke Indonesia. Mengarah ke puncak Candi Borobudur Muntilan Magelang yang jaraknya sekitar 20.000 km. Lurus. Monumen Nusantara kuno itu Buana Cakapala itu. Maaf, saya tidak menyembah Borobudur, tapi itu adalah bukti peradaban manusia Nusantara. Lurus Buana Cakapala Candi Borobudur itu ke barat daya, pas, tepat, lurus ke rukun Hajar Aswad di Ka'bah. Sehingga 4 rukun ini, Yamani, Syami, Iraki, dan Hajar Aswad. Hajar Aswad Indonesia Nusantara. 3 rukun ini negara Syam, Suriah, Lebanon, porak-poranda, perang saudara antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Begitu juga Irak, rukun Iraki ke arah utara, pojokan utara, perang saudara antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Orang negara ketiga Amerika dan sekutunya ikut campur, lalu menumbangkan Imam Mahdinya Irak, Saddam Hussein, yang digantung tahun 2006 yang lalu pas Idul Adha. Itu juga atas inisiatif Amerika dan kawan-kawannya untuk mengompori Syiah yang ada di sana. Karena di Irak itu selain Sunni juga banyak pemeluk Syi'i atau Syiahnya. Irak porak-poranda sampai sekarang. Dinar Irak jatuh terkapar, sulit untuk bangkit. Terus berikutnya rukun Yamani yang mengarah ke Yaman, ini juga porak-poranda. 21 juta penduduk Yaman kelaparan, jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Yang paling parah itu antara sekitar 14 juta jatuh miskin. Negara Yaman juga porak-poranda akibat perang saudara antara Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni dengan Houthi Syi'i atau Syiah, dukungan Bahrain dan Iran. 3 rukun ini sudah hancur lebur semua. Tinggal 1 ini, rukun Hajar Aswad yang mengarah ke Nusantara. Oleh sebab itu, kita antisipasi jangan sampai Nusantara ini adu domba, darah panas dari sana. Dari 3 negara rukun Yamani, Syami, dan Iraki ini. Rukun Hajar Aswad ini, ayo kita pertahankan. Aminatan mutmainnatan, tetap aman dan tenang. Indonesia harus damai. Caranya bagaimana? Ya, meminimalisir gerak orang-orang yang mencoba untuk mengeruhkan suasana di Nusantara ini. Dengan cara ya doktrin-doktrin itu tadi. Mengobok-obok sejarah Nusantara. Mengadu domba antara kiai dengan ustadz. Ya. Mengadu domba antara sesama anak bangsa. Ceramah dengan ceramah yang mengobarkan perang. Seakan-akan kondisi gawat, keliwat-keliwat. Padahal wong kondisi aman kok ceramah meledak-ledak. Terus menipu umat. Membodohi masyarakat. Mendoktrin santri menjadi tersesat. Menerapkan faham takfiri
Yang tidak cinta dengan Habib kafir, neraka, tidak dapat syafaat Nabi. Lama-kelamaan Ba'alawi ini bisa sama seperti Al-Zaitun. Bisa sama seperti LDII, mohon maaf. Padahal MUI sudah pernah menjelaskan secara terperinci. Di antara ciri-ciri faham menyimpang itu adalah faham takfiri. Mengkafirkan orang lain di luar golongannya, di luar jamaahnya, di luar komunitasnya, di luar organisasinya. Al-Zaitun sengaja kami tidak membahasnya karena nunggulah perkembangannya dulu. Dulunya Syekh Panji Gumilang alias Bapak Abdus Somad, kelahiran Gresik sini dulu. Lulusan Gontor juga. Tidak seperti itu dulunya. Ini di umur yang ke-74 tahun kok malah tambah nyeleneh-nyeleneh malah. Beliau lahir tahun 1946 lahirnya beliau itu. Sudah tua lah, sudah cukup usia, sudah matang seharusnya. Harusnya beliau AS atau Abdus Somad Panji Gumilang itu di usia sepuhnya itu menjadi jiwa-jiwa yang menenangkan, gitu. Jiwa-jiwa yang mutmainnah lah ya, tenang dari segi spiritual ya, tenang dari segi material, finansial, tenang dari sisi emosional dan sosial. Seharusnya seperti itu, tapi ternyata malah justru meledak-ledak. Di Al-Zaitun itu juga menanamkan ya faham yang kurang baik, kurang benar lah ya. Karena di situ ada faham syahadatnya itu agak beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau di sana itu saya bersaksi tiada negara kecuali negara Islam ya. Dan juga saya bersaksi bahwa barang siapa yang tidak mengikuti negara Islam, maka dia adalah kafir. Dan barang siapa yang kafir berhak untuk diperangi. Nah, ini perlu disadarkan. Lulusan dari Al-Zaitun juga bisa dilihat loh hasilnya. Hasilnya apa? Mereka fanatisme buta, fanatik. Kalau NU fanatisme butanya ke Habib, tapi kalau mereka fanatisme butanya ke Islam. Tapi bukan Islam ya rahmatan, Islam ya radikal. Begitu juga LDI, nanti kita akan bahas pada sesi yang khusus. Dan Robitoh Alawiyah atau Ba'alawi. Mohon maaf, ayo bareng-bareng kita ciptakan surga di negeri kita ini. Kita berdampingan rukun bersama. Damailah negeriku. Mari kita ciptakan surga di rumah kita. Di RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara kita, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, kita jadikan sebagai surga kita dengan cara mengangkat orang-orang yang belum masuk surga ke dalam surga, alias semuanya harus berbahagia. Semua umat manusia Indonesia harus berbahagia, jangan ada yang merana dan sengsara. Ini kan tujuan kita. Mubalek, dai, kiai, ulama harus begitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menuntun mereka masuk surga, bahagia dan sejahtera dalam hidupnya di dunia sampai di akhiratnya. Ini tujuan tugas para ulama sebagai warathatul anbiya, pewaris perjuangan para nabi untuk membebaskan manusia dari kegelapan minal zulumat ilan nur, keimanan, keislaman, kedamaian, ketenangan, kerukunan antara semua umat manusia. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup sesuai dengan tema awal. Jangan sekali-kali merubah sejarah, mengkaburkan, mengkuburkan, dan mengkabarkan cerita palsu di negeri ini. Umat manusia Nusantara Indonesia sudah cerdas semua, tidak bisa dibohongi. Jangan coba-coba untuk merubah ataupun mengarahkan manusia Nusantara
mengindianisasikannya, mengarabisasikannya, meyamanisasikannya, atau mencinaisasikannya. Wajib bagi penduduk Nusantara untuk mempertahankan jati dirinya, jati diri bangsa yang bermartabat, bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai peradaban tinggi di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian akhirul kalam, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.